pasokan minyak dunia kan terpengaruh, Thomas, kalau ada perang. Itu yang perlu dicermati tahun depan itu, yaitu minyak dunia, Thomas. Minyak dunia Pak Daud ya. Kenapa, Thomas? Karena ingat, bila terjadi konflik di Israel, nah itu merambat ke negara tetangga, Thomas. Dan banyak kan pengusaha-pengusaha bisnismen konglomerat tuh dari Israel kan juga ada, Thomas. Iya Pak Daud. Nah, itu akan punya dampak pengaruh ekonomi dunia, Thomas. Oh iya Pak Daud. Nah, tahun depan itu yang dikhawatirkan tuh minyak dunia, Thomas. Ini bicara tentang kalau sampai minyak dunia naik, nah terutama di Indonesia, nah ini Thomas, yaitu apa? Krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu tahun depan, Thomas. Selalu berhubungan dengan keamanan, Thomas. Betul Pak Daud. Tapi saya berdoa supaya Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi. Amin. Jadi perang Israel ini bisa berkelanjutan, Juta. Thomas. Ya. Nah, kalau 6 bulan ke atas perangnya belum selesai, nah itu baru akan terpengaruh minyak dunia, Thomas. Kalau 6 bulan tidak selesai, berarti akan berpengaruh dengan minyak dunia Pak Daud ya. Dan ekonomi dunia. Dan ekonomi dunia Pak Daud ya. Ya. Nah, nah kalau ekonomi dunia, minyak dunia akan terpengaruh untuk keamanan di Indonesia, Thomas. Nah, tapi ditanya minyak dunia apa bisa naik, Pak Daud? Saya tidak tahu, tapi yang jelas kalau sampai perang kan Ukraina belum selesai, terus setelah itu Israel bergejolak belum selesai. Nah, ini yang mempengaruhi ekonomi dunia. Kondisi dunia ini tenang aja, Thomas. Iya Pak Nah, Daud. banyak orang itu bingung, Pak, akan ada virus enggak baru seperti corona gini-gini. Tenang, Thomas. Iya Pak Daud. Indonesia sudah biasa dan sudah banyak yang kebal, Thomas. Tentang Haleluya. penderitaan, tentang sakit penyakit, itu sudah biasa dilewati. Ya, dan kesusahan nih Pak Daud. Nah, Pak, karena Indonesia ini tempat diberkati Tuhan, Thomas. Karena amin. ada 2 musim, hujan dan kemarau. Jadi aman-aman aja, Aja. Thomas. Karena gini, Thomas, perang sekarang ini banyak menggunakan senjata biologi, Thomas. Banyak pakai senjata biologi ya Pak, karena nggak lebih murah Pak Daud ya, biaya perangnya Pak Daud ya. Pertama lebih murah, hanya paling mau 2 sampai 10 dolar. Mm-mm. Tapi pengaruhnya dunia, Thomas. Betul Pak Daud. Ada hal yang berbeda dengan Inggris maupun Eropa, Thomas. Karena kita ini ada namanya ada katulistiwa, Thomas. Jadi tidak usah panik. Nggak usah panik dan nggak usah takut. Tuhan menyertai kita. Mati udah ada jadwalnya, Thomas. Mati. Ya Pak Daud, siap mati. Sudah ada jadwalnya Pak Daud ya. Nah, Ya. kalau perangnya melebar sampai berapa tempat, Thomas? Oh, ya. Karena akan menjadi isu agama Pak Daud ya. Dipakai untuk isu agama. Bukan masalah itu aja, Thomas. Akan Mm. mempengaruhi minyak dunia, Thomas. Minyak dunia Pak Daud ya. Dan Thomas ingat, arah perang sekarang sudah bukan di Ukraina lagi, tapi di Israel kan, Thomas. Betul Pak Daud. Apakah Nah, ini menunjukkan akhir zaman Pak Daud? tenang aja. Sebenarnya ini berhubungan tentang ekonomi dunia, perang ekonomi, Thomas. Oh, perang ekonomi Pak Daud ya. Perang keuangan, Thomas. Perang keuangan ya Pak Daud. Tak, tapi tenang aja, Indonesia aman-aman Aman-aman aja. saja ya. Bila terjadi krisis ekonomi, yang terasa krisis itu hanya Jakarta sama Surabaya, Surabaya Thomas. ya. Karena Tempat-tempat kota lain besar. seperti Manado, Makassar, pinggir laut, Kalimantan, Jawa Tengah, ora kroso popo, Thomas. Haleluya. Sahabat khotbah populer, apa yang disampaikan oleh hambanya terkait dengan prediksi yang akan menimpa dunia karena perang Israel melawan Hamas adalah benar.
bahwa ekonomi tergoncang, tidak bisa tidak, dan masyarakat akan terdampak. Sekarang saja lihat, Indonesia menyatakan boykot produk Israel, sekalipun baru-baru ini diklarifikasi oleh MUI bahwa aktivitasnya yang haram, serangannya ke Palestina yang haram, kalau produknya mah halal. Tapi ini adalah awal. Jikalau konflik ini masih berlanjut, awal dari tekanan dunia. Bayangkan kalau seluruh dunia menyatakan boykot dan Israel juga memboikot produk-produk luar negeri yang ada di dalam negaranya dan menghambat ekspor produknya ke negara-negara lain. Ya, jadinya kan saling serang, saling menjatuhkan, menghancurkan dengan tujuan ekonomi negara tersebut bermasalah, sehingga aktivitasnya untuk berperang tidak ada atau tidak memiliki kekuatan. Apalagi negara-negara lain sudah menyatakan keterlibatan, baik itu untuk Palestina maupun untuk Israel. Apalagi diprediksi ini kalau semakin meningkat aktivitas perangnya bisa mengarah kepada perang dunia ketiga. Bahaya bukan? Ekonomi akan semakin bergejolak, akan semakin bermasalah. Karena ekonomi itu berkaitan dengan negara-negara lain, ya, karena kita saling menguntungkan, simbiosis mutualis gitu. Jadi saya pikir ini perang harus cepat dihentikan, dan Indonesia pun harus bijaksana mengambil sikap. Ini main boykot saja, nggak tahu dampaknya ke masyarakat begitu. Masyarakat pun banyak bekerja di perusahaan-perusahaan yang produknya produk Israel. Bayangkan kalau produk itu nggak laku lagi, bagaimana dengan pekerjanya? Nggak digaji kan? Kalau nggak digaji pasti resign dan tidak dapat uang, kesulitan juga untuk makan. Yang kayak gini gimana? Negara mau bantu nggak? Mau kasih uang nggak waktu dia di PHK? Ya, saya berharap ini tidak berkepanjangan. Ya, tidak berkepanjangan. Kalau berkepanjangan kan dampaknya banyak gitu loh, dari segala sisi, dari segala aspek gitu loh. Ya, apalagi digoreng lagi sebagai perang isu agama. Aduh, kan bahaya. Ini lebih ngeri nih kalau digoreng ke situ terus. Tapi kalau digorengnya ke isu tanah sengketa, ini masih mending, lingkupnya lebih kecil. Jadi hanya antara pemilik tanah saja, ya, yaitu Israel dan Palestina. Tapi kalau sudah digoreng ke isu agama, wah, ini yang mengerikan. Tapi kita jadi penonton saja, seperti yang saya sudah pernah sampaikan, penonton dan berdoa, mengedukasi masyarakat supaya bijaksana mengambil sikap, jangan asal ngomong. Kita boleh cinta ke negara manapun, termasuk Israel, termasuk Palestina. Saya juga kasihan lihat masyarakat Palestina sampai sekarang terkatung-katung. Israel juga ada korban yang ribuan. Jadi kalau kita mendukung salah satu negara, ngefans atau apa begitu, ya doakan saja. Doakan, nggak usah sok-sok merasa berpengaruh gitu untuk negara tersebut. Toh juga kamu nggak bisa berangkat. Seperti itu. Jadi doakan saja, doakan Palestina, doakan Israel supaya negara ini damai. Tapi sekalipun demikian, yang dimana kita hanya bisa memberikan edukasi,
supaya orang cerdas, tidak ujaran kebencian, tidak pencemaran nama baik, tidak penistaan agama. Kita bersiap sedialah, khususnya anak Tuhan nih, orang Kristen. Karena apa yang terjadi saat ini adalah tanda zaman. Ingat bahwa Alkitab mencatat bahwa perang merupakan salah satu tanda kedatangan Tuhan menjemput orang percaya. Orang percaya yang mati dan yang hidup saat itu akan menyongsong Tuhan di awan-awan. Kita masuk dalam pesta pernikahan anak domba Allah. Pengadilan tahta Kristus dikhususkan untuk orang yang percaya kepadanya. Lalu dunia akan dilanda dengan peristiwa yang mengerikan, yaitu antikris atau tribulasi memerintah dunia. Dan akan masuk lagi ya kepada zaman baru. Dan puncaknya nanti hanya ada 2 tempat bagi manusia, yaitu surga atau neraka. Dunia akan hancur, dunia akan lenyap, dunia akan Tuhan porak-porandakan, yang dikenal dengan istilah kiamat. Semua akan mengarah ke sana. Itu sebabnya tugas kita memberitakan Injil, supaya setiap orang yang dengar membuka hatinya, menerima Tuhan, mempersiapkan dirinya. Karena kalau segala sesuatu sudah selesai karena Tuhan datang, kita siap tinggal bersama Tuhan. Ingat, kehidupan ini sementara. Dan kita harus pastikan saat kita meninggalkan tubuh jasmani ini, kemana kita pergi? Ke sorgakah bertemu Tuhan atau ke neraka disiksa bersama iblis? Tentukan pilihanmu dari sekarang. Jangan salah pilih, karena pilihan yang benar hanya ada dalam Kristus Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya kita diselamatkan.